Panduan komunikasi krisis di sektor pariwisata. Komunikasi yang efektif membantu mengurangi risiko krisis dan membantu membatasi kerusakan akibat dampak dari sebuah krisis. Panduan komunikasi krisis dibuat dengan tujuan mencegah, merespon, dan memulihkan krisis di sektor kepariwisataan melalui komunikasi yang baik. Panduan komunikasi krisis membantu Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf dalam membagi peran, tanggung jawab, dan tindakan yang harus dilakukan dalam menangani krisis. Berikut adalah langkah-langkah strategis komunikasi krisis kepariwisataan yang efektif dan konsisten. Prakrisis. Pada fase ini, difokuskan pada penempatan dan pengurangan risiko krisis. Langkah dalam fase prakrisis merupakan kegiatan atau program yang bersifat rutin dan terencana sebagai langkah antisipatif krisis. 1. Memantau informasi di berbagai media seperti TV, radio, cetak, daring, dan media sosial. 2. Melakukan rapat rutin terkait hasil pemantauan media dan Crisis Detection Analysis atau CDA. 3. Mengadakan koordinasi prakrisis untuk menentukan peran dan fungsi di internal ketika krisis terjadi. 4. Mengikuti rapat koordinasi dan pelatihan krisis bersama satuan kerja lain maupun instansi lain yang terkait krisis. 5. Membangun koordinasi dengan stakeholder yang relevan sebagai antisipasi terjadinya krisis. 6. Memperbarui isi panduan komunikasi krisis secara rutin sesuai dinamika krisis. 7. Memberi informasi kepada pelaku parekraf mengenai perencanaan, cara merespon, dan upaya pulih dari krisis melalui media digital Kemenparekraf Baparekraf. 8. Merencanakan media komunikasi yang akan digunakan saat dan setelah kondisi darurat kebencanaan, serta 9. Mengadakan pelatihan komunikasi krisis kepariwisataan untuk internal Kemenparekraf Baparekraf. Respon krisis. Fase krusial karena memiliki efek signifikan terhadap dampak krisis. Fase ini menekankan pada kecepatan, keakuratan, dan konsistensi dari respon. Tujuannya untuk menjawab kebutuhan informasi, mengurangi ketidakpastian, mengelola ekspektasi, dan mencegah misinformasi saat terjadi krisis. 1. Mengukur risiko krisis yang mempengaruhi keputusan. Perlu direspon atau tidak? 2. Mengadakan rapat koordinasi darurat untuk pembagian tugas jika krisis berlanjut. 3. Konfirmasi serta verifikasi fakta dan data terkait krisis. 4. Memilah fakta dan data krisis yang hendak disampaikan ke masyarakat. 5. Menunda semua konten promosi yang telah dijadwalkan. 6. Menyiapkan holding statement, siaran pers, dan juru bicara. 7. Menginformasikan perkembangan dan langkah penanganan krisis secara berkala. 8. Memanfaatkan semua saluran atau media, baik media massa dan media sosial. 9. Memantau perkembangan informasi, diskusi publik di media massa dan media sosial, serta memverifikasi berbagai informasi yang tersebar selama krisis. Pasca krisis. Fase ini fokus pada penanganan krisis yang beralih ke pengelolaan efek krisis. Fase ini menjadi momentum untuk pemulihan reputasi bagi organisasi maupun destinasi yang terdampak krisis. 1. Melakukan asesmen dampak krisis. 2. Berkoordinasi dengan satuan kerja, stakeholder, kementerian, dan lembaga lain untuk mendapatkan data dan informasi pendukung pemulihan krisis. 3. Menyusun narasi pemulihan dan pembaharuan informasi krisis untuk disampaikan melalui media massa dan media sosial. 4. Menyampaikan narasi, kampanye, atau informasi fase pemulihan krisis secara berkala. 5. Menyampaikan langkah yang telah dilakukan Kemenparekraf Baparekraf dalam membangun kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pemulihan. 6. Menyampaikan kondisi destinasi yang tidak terdampak sebagai salah satu alternatif wisata. 7. Memanfaatkan saluran media massa melalui pertemuan pers, wawancara media, dan peliputan langsung di lokasi. 8.
melakukan pemantauan media secara rutin untuk melihat respon di masa pemulihan, dan 9. Mengevaluasi seluruh fase komunikasi krisis yang telah dijalankan.